Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho SEMSI AKCA dan teman-teman akuntansi 20B. Kami dari kelompok 7 mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi akan mempresentasikan materi terkait dengan evaluate portfolio performance. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Taufik Hidayat dengan NPM 0038, 2. Akil Bima Aditya dengan NPM 0040, 3. Syahda Fajar Intan Dwita dengan NPM 0048, 4. Siwi Ayu Kumala dengan NPM 0053, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Yulisma Kurniasari dengan NPM 0063. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis di mana dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua eksekusi atau execution, dan yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback. Proses manajemen portofolio memiliki 3 hal yang utama, yaitu perencanaan, eksekusi, dan juga umpan balik. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan ini diantaranya yaitu yang pertama, melihat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi yang ditentukan oleh investor. Yang kedua yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembentukan portofolio. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti ekonomik, sosial, politikal, dan sektor atau industri. Yang keempat yaitu menetapkan ekspektasi pasar modal. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu eksekusi atau execution. Dalam tahap ini terdapat beberapa hal juga yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu yang pertama mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran-sasaran investor. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pemilihan sekuritas. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Untuk yang selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini yaitu yang pertama, memonitoring portofolio dan merespon perubahan-perubahan terhadap input-input investor dan pasar. Yang kedua yaitu menyeimbangkan atau rebalancing portofolio. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor masih terpenuhi. Eksekusi portofolio. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya. Apabila portofolio masih belum dibuat, maka dapat direvisi di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alokasi aktiva atau asset allocation. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting, mengingat kombinasi aktiva inilah yang akan menghasilkan return dan risiko dari portofolio. Umumnya strategi alokasi aktiva didasari pada preferensi dan karakteristik investor. Yang kedua yaitu optimalisasi portofolio atau portfolio optimization. Optimalisasi portofolio terkait dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio yang terbaik. Yang ketiga yaitu implementasi dan eksekusi. Hasil dari optimisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli dan dijual pendek atau short sale beserta proporsinya masing-masing. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya masing-masing, maka portofolio ini perlu diimplementasikan dan dieksekusi yang membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut. Umpan balik kinerja portofolio. Proses ini yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja, karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa depan. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu,
Kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio agar tetap optimal. Apabila kinerja portofolio tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali atau rebalancing. Baik, saya Ahmad Hidayat, NPM 0038 akan melanjutkan presentasi. Mengukur kinerja portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai, maka kinerja portofolio perlu dihitung dan diukur setiap saat dan dibandingkan dengan benchmark sasaran investor. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolio saja. Karena adanya tukaran trade-off antara return dan risiko, pengukuran portofolio berdasarkan return saja mungkin tidak cukup, tetapi harus dipertimbangkan keduanya, yaitu return dan risikonya. Pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini disebut dengan return sesuai risiko, risk-adjusted return. Yang pertama, return portfolio. Rumus return portfolio digunakan untuk menghitung return dari total portofolio yang terdiri dari aset individu yang berbeda, di mana menurut rumus return portfolio dihitung dengan menghitung return of investment dan diperoleh atas aset individu dikalikan dengan kelas bobot masing-masing dalam total portofolio dan membandingkan semua resultan tersebut bersama. Yang kedua, return sesuai resiko. Return yang tinggi belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah juga dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return yang rendah ini disebabkan oleh resiko yang rendah pula. Oleh karena itu, return yang dihitung perlu disesuaikan dengan resiko yang harus ditanggungnya. Beberapa model perhitungan return sesuai resiko. Risk-adjusted return adalah reward to variability, reward to volatility, reward to max risk, reward to diversification, change alpha, M kuadrat, dan resiko informasi. Reward to variability, snap measure. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan variabilitas. Return portofolio snap measure dapat dihitung dengan rumus rata-rata return raksa dan dikurangi rata-rata return bebas risiko dibanding dengan standar deviasi return raksadana. Reward to volatility. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan volatilitas portofolio. Pengukuran kinerja portofolio ini disebut dengan pengukuran Taylor measure, atau disebut juga dengan nama reward to volatility, RVOL. Nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio. Semakin besar nilai RVOL, semakin baik kinerja portofolionya. Perbandingan pengukuran Snap dan pengukuran Taylor. Pengukuran Snap dan Taylor menggunakan pembagi yang berbeda. Pengukuran Snap menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan deviasi standar return portofolio. Standar pengukuran Taylor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukuran risiko sistematika atau beta portofolio. Pengukuran Snap menggunakan pembagi deviasi standar yang menunjukkan total risiko dan portofolio. Pengukuran Taylor menggunakan pembagi beta yang menunjukkan risiko sistematika saja dari portofolio. Jika asumsi bahwa reksadana yang diukur adalah portofolio optimal, maka risiko unik mereka akan diverifikasi, dan yang tersisa hanya risiko sistematik, sehingga risiko totalnya akan bernilai sama dengan risiko sistematiknya. Jika hal ini terjadi, yaitu reksadana yang keluar adalah portofolio optimal, maka kedua pengukuran ini akan memberikan hasil return yang sama. Reward to max risk. Karena skala pembagi antara risiko Snap dan pengukuran Taylor berbeda, maka hasil kedua tidak dapat dibandingkan. Hartono 2009 mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Taylor dengan menggunakan pembagi yang mempunyai skala yang sama dengan yang digunakan di pengukuran SRAP. Pengukuran SRAP menggunakan pembagi resiko total, diversi standar, dan skala presentase yang sedang pengukuran Taylor menggunakan pembagi beta dengan skala desimal. Perbandingan lainnya adalah pengukuran SNAP menggunakan resiko total
sebagai pembaginya. Sedangkan pengukuran Taylor bukan menggunakan risiko sistematik, tapi pengukuran risiko sistematik sebagai pembaginya. Perkenalkan, saya Syahda Fajar Intan Dwita, NPM 0048, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah Reward to Diversification. Mengukur Reward to Market Risk atau RMAR sebagai modifikasi dari pengukur trainer masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Hartono pada tahun 2009 mencoba memberikan suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio adalah sebesar risiko total yang terjadi atau sigma P dikurangi dengan risiko sistematiknya. Selanjutnya adalah Jensen's Alpha. Jika diperhatikan, pengukur Sharpe atau RVAR dan pengukur Terena atau RVOL sebenarnya adalah mengukur sudut dari portofolio. Semakin besar sudut atau slope dari portofolio, maka semakin baik kinerja portofolionya. Selain sudut, kinerja portofolio juga dapat ditentukan oleh intercept-nya. Semakin tinggi intercept-nya, maka semakin tinggi return portofolionya. Pengukuran intercept ini dikenalkan oleh Michael C. Jensen pada tahun 1968. Pengukuran ini disebut dengan nama Jensen's Alpha yang dikembangkan dari CAPM. Selanjutnya adalah pengukur M². Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur Trainor dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Karena kinerja portofolio akan dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar, maka return portofolio P atau TRP disesuaikan tingkat risikonya menjadi sama dengan tingkat risiko pasar menjadi TR. Selanjutnya, rasio informasi. Pengukur lain kinerja suatu portofolio adalah rasio informasi atau information ratio. Pengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan risiko unik portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut dengan tracking error dari industri sebagai berikut. RI sama dengan alfa P dibagi dengan sigma EP, di mana RI merupakan rasio informasi, alfa P merupakan alfa portofolio, dan sigma EP merupakan risiko untuk portofolio. Selanjutnya adalah manajemen portofolio dan penilaian kinerja portofolio. Manajemen portofolio merupakan suatu proses bagaimana dana yang dipercayakan kepada manajer investasi dikelola. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, menggunakan prosedur yang eksplisit maupun implisit, relatif terkontrol atau tidak terkontrol. Arah perkembangannya nampaknya adalah bahwa operasi manajemen portofolio menjadi makin terkontrol, sesuai dengan pendapat bahwa pasar modal secara relatif dapat dikatakan efisien. Meskipun demikian, setiap pengelolaan investasi dapat dilakukan dengan style yang berbeda-beda. Demikian juga pendekatan yang digunakan. Saya Ziwai Kumala, NPM 2001020053, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai tipe perusahaan pengelola dana. Berbagai jenis usaha yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pengelola dana perlu dimengerti sebelum kita memilih portofolio yang mereka tawarkan. Secara umum, tipe perusahaan pengelola dana bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Unit Investment Trust, dan yang kedua yaitu Managed Investment Companies. Yang terakhir dibedakan menjadi Closed-end Investment Companies dan Open-end Investment Companies. Managed Investment Companies merupakan perusahaan yang dikelola sama seperti perusahaan-perusahaan lain, mempunyai direksi, manajer portofolio, dan sebagainya. Pada umumnya berbentuk perseroan terbatas. Kalau perusahaan ini merupakan closed-end investment companies atau closed-end fund, maka perusahaan tersebut tidak harus siap untuk membeli kembali saham-sahamnya apabila pemodal berniat untuk menjual saham-saham tersebut. Jadi, perusahaan ini bisa menerbitkan saham sama seperti perusahaan-perusahaan lain, dan kemudian hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada sekuritas-sekuritas
yang dirasa menjanjikan keuntungan yang menarik. Disebut sebagai closed-end fund, bisa terjual di atas net asset value maupun di bawah net asset value. Open investment companies di Indonesia disebut sebagai reksadana terbuka, sering juga disebut sebagai mutual fund, siap membeli saham yang mereka terbitkan pada harga sama dengan atau mendekati net asset value. Perusahaan jenis ini juga sering menawarkan saham-saham baru dengan harga sesuai dengan atau mendekati net asset value. Pemilik saham mutual fund yang ini menjual sahamnya akan menerima sejumlah net asset value per lembar saham dikalikan dengan jumlah lembar saham, dan seringkali dikurangi dengan beban yang disebut dengan redemption fee. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses investasi portofolio. Dalam melakukan investasi portofolio, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan investasi. Manajer investasi yang mengelola dan klien untuk diinvestasikan pada portofolio perlu mengetahui preferensi resiko dan keuntungan kliennya. Pemahaman akan preferensi resiko pemodal akan membantu pemilihan sekuritas-sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio yang dibentuk. Apabila manajer investasi percaya bahwa pasar modal relatif efisien, maka tidak mungkin secara terus-menerus dapat diidentifikasikan sekuritas-sekuritas yang mispriced. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Dalam bidang investasi, sering dibedakan antara manajemen pasif dan manajemen aktif dalam investasi. Manajer yang menggunakan pasif berarti akan memegang berbagai sekuritas untuk jangka waktu yang relatif lama dan jarang melakukan perubahan. Sikap mereka merefleksikan berlakunya efisiensi pasar modal. Dengan kata lain, keputusan penganut manajemen pasif berkonsisten dengan penerimaan taksiran konsensus terhadap resiko dan tingkat keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu merevisi portofolio. Masalah yang akan dihadapi dalam penggantian sekuritas dalam portofolio tersebut adalah biaya transaksi dan kemungkinan mencari pembeli atau penjual sekuritas yang akan diganti. Nah, apabila nilai sekuritas yang akan diganti itu sangat besar, maka biaya transaksi juga besar. Kemudian yang keempat yaitu menilai kinerja portofolio. Dalam melakukan penilaian kinerja portofolio, kita perlu menggunakan variabel-variabel yang relevan. Variabel-variabel tersebut tidak lain adalah tingkat keuntungan dan risiko. Tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu yang pertama, kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran dividen atau juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi. Baik, di sini saya Agung Aditya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan excess return to valuability measure. Introdusir adanya kesempatan investasi bebas risiko yang memberikan tingkat keuntungan sebesar RF, maka kombinasi portofolio yang beresiko dengan RF akan membentuk garis lurus. Dengan demikian, kombinasi antara portofolio A dengan RF akan ditunjuk dengan garis lurus ARF. Demikian juga kombinasi portofolio B dengan RF akan ditunjukkan dengan garis lurus BRF. Dengan demikian, maka portofolio akan lebih disukai daripada portofolio B. Rasio excess return sendiri dengan rumus dengan ERP min RF, dan ukuran ini disebut dengan Sharpe measure. Ya, selanjutnya ada yang kedua yaitu differential return dengan resiko sebagai deviasi standar. Konsep yang digunakan untuk parameter ini adalah konsep garis pasar modal, capital market line, CML. Kalau kita bisa mengidentifikasikan tingkat keuntungan portofolio pasar, maka garis pasar modal tersebut merupakan garis yang menghubungkan RM dengan RF.
Portofolio yang baik adalah portofolio yang mempunyai differential return yang positif dan terbesar. Dengan parameter ini, kemudian portofolio disusun dan dinilai yang tertinggi. Differential return tertinggi merupakan portofolio yang terbaik kalau diukur dengan parameter ini. Kemudian yang ketiga adalah excess return to beta. Portofolio yang digunakan atau digambarkan pada diagram di mana sumbu datanya adalah beta dan keuntungan yang diharapkan akan membentuk garis lurus dengan R. Kemiringan garis lurus adalah portofolio A dengan R adalah E kali RA min RF per BA. Sama seperti pada deviation, para pemodal akan lebih menyukai portofolio yang mempunyai kemiringan garis yang besar. Rasio antara excess return dengan beta ini sering disebut sebagai ukuran Trenor, sama seperti rasio excess return dengan deviasi standar. Maka ukuran Trenor ini akan dipilih yang tertinggi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah differential return dengan resiko diukur sebagai beta. Apabila tingkat keuntungan sebenarnya dari suatu portofolio lebih besar dari tingkat keuntungan yang sesuai dengan persamaan SML, maka differential return positif. Apabila sebaliknya differential return negatif. Dengan demikian, apabila differential return ini positif dan makin ukuran ini disebut juga sebagai ukuran Jensen. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.